Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib, para zurriyat baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan kita mendapatkan kebarokahan beliau-beliau, amin amin ya rabbal. Wabil khusus sahibul majlis, guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat dan selalu diberikan keistiqomahan, kekuatan, dan kita mendapatkan kebarokahan beliau, amin amin ya rabbal. Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Muhdar, Al-Habib Bakir Ba'bud, dan para habaib yang hadir yang luar biasa. Wabil khusus Sayyidil Am Al-Habib Salim bin Umar Al-Bahar, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai, para alim ulama yang juga hadir dengan begitu banyak, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan terus, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membimbing umat, amin amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa diberikan hadir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan hidayah yang kita dapatkan malam hari ini selalu membersamai kita sampai akhir hayat kita. Insyaallah kita bisa tutup dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui oleh beliau, yang kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah hadirat, ada hadirat nih, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada salah seorang ulama besar, salah seorang panutan umat yang bernama Al-Imam Ar-Rabi' bin Khaytham. Ar-Rabi' bin Khaytham. Ada yang mengatakan Khothyam, ada yang mengatakan Khaytham. Ya. Sayyidina Al-Imam Ar-Rabi' bin Khaytham dikatakan beliau pernah membeli kuda. Mahal harganya. Kuda itu bahkan dikatakan bernilai 30.000 dinar. 30.000 dinar, berapa itu kalau di Indonesia kan ya? Kalau kita anggap 30 juta, 50 juta lah katakan, itu lebih dari itu jelas kalau di Indonesia kan sekarang. Harga 30 juta satu kuda, yang mana pernah satu waktu beliau berjalan bersama pembantu beliau. Pembantunya bernama Yasar.
Ketika itu Sayyidina Rabi' bin Khaitam jalan mampir ke sebuah masjid untuk sholat, munajat. Selesai sholat fardu beliau mau lanjut zikir. Kemudian beliau menyuruh Yasar ini pembantunya, budaknya untuk cari kayu bakar, cari rumput untuk kudanya. Ketika Yasar ini pergi mencari rumput, hadirin wal hadrat rahimakumullah. Ternyata ketika kembali, kuda yang tadi sudah diikat, sudah hilang, tidak ada, hilang. Jadi kuda yang harga berapa? 30.000 dinar, yang harga 30 juta ini hilang begitu saja. Sehingga Yasar ini penasaran, masuk ke masjid keringetan bingung. Biasanya dia yang jaga ketika dia cari kayu cari rumput. Rumput itu ketika sudah dibawa pulang ternyata kudanya yang hilang. Akhirnya Sayyidina Imam Rabi' bin Khaitam ditanya oleh anak buahnya ini. Ya Imam, ya Rabi', aina farosuka? Imam, mana kuda jenengan mana? Ini kan tadi saya ikat di sini. Saya tinggal cari rumput kok enggak ada. Surikot ya Yasar. Yasar kudanya dicolong wong. Dicolong, rego piro? 30 juta. Dicolong wong. Kok tahu sampean? Saya lihat sendiri. Jadi ono maling nyolong, beliau lihat sendiri, tapi beliau diam saja, dibiarkan maling itu nyolong. Akhirnya Yasar nih bingung, majikan bos, kelendi jaril. Gimana ceritanya? Jenengan lihat sendiri. Apa katanya orang? Saya lihat sendiri, Yasar. Saya lihat sendiri kuda saya dicolong di hadapan saya dan mata saya lihat ketika itu waktu orang tersebut nyolong kuda saya. Maka Yasar nih bingung. Robi, bagaimana kamu ketika lihat ada orang maling kok tidak bergerak apapun? Apa kata Imam Rabi' bin Khaitam? Anafi munajati Robi. Ketika itu saya sedang munajat kepada Allah. Lah kok tepak mata saya ngelirik ngelihat maling nyolong kuda saya. Lah katanya Yasar, lah kan diparani, tinggalkan. Kalau secara hukum fikih, Pak, walaupun tengah-tengah sholat, melayu ngejer kuda dicolong itu boleh. Nggih. Sampeyan punya dompet ditaruh di bawah Allahu Akbar, punya HP taruh bawah sholat Allahu Akbar, teko mburi kok ono sing sret. Itu sampeyan balik badan antemen gak apa-apa. Setelah ngantem, pleng, dompet sampai ambil, lanjutkan. Allahu Akbar, sami Allah, liman hamidah, sah sholatnya. Nggih. Ya tapi mudah-mudahan aman sedaya nih, nggih. Lah Imam Rabi' bin Khaitam ini ketika ditanya, lah kan panjenengan lihat, iya, saya ini sedang munajat kepada Allah. Lah kalau dia itu sarokoni, kalau dia nyolong kepada saya, diam-diam ngambil sesuatu dari saya, mosok saya mau ikut nyolong dia di hadapan Allah. Masa nyolong waktunya Gusti Allah, tengah-tengah munajat, masa diem-diem nyolong waktunya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah kalau beliau itu nyolong karena takut ketahuan saya, diam-diam ambil harta saya. Lah ini waktu yang sudah saya sisihkan untuk Allah dalam satu hari 24 jam. Saya sudah urusan dunia, berapa menit yang saya pakai munajat. Lah kok tengah-tengah munajat saya HP-an loh. Solawatan HP-an. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kling WhatsApp. Lah, berapa jam munajat ini Pak? Andai kata kita hitung-hitung subuh pirang menit? Berapa menit? 5 menit, yang percaya. 2 rakaat 5 menit, tidak percaya. Begitu sholat Allahu Akbar sampai waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Beas aja kari dawa. Ayo kalau tidak percaya saya ngomong, insya Allah siap Beb, Jumat besok nang Baitur Rahman, alif lam mim sajdah. Nggih? Iya. Nggih? Alif siap? Siap. Lah sing nyaut siap kok. Lah alif lam mim sajdah begitu Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku. Ngredeng, tabaraka. Paling separuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah, subuh 2 rakaat berapa menit? Ya wes 5 menit wes. Zuhur berapa menit? Hah? 5 menit, 10 menit? Ya wes 10 menit lah. Asar 10 menit, maghrib katakan 10 menit kali 5, 50 menit, tak tambahi 10 menit kayak maca Quran. 1 jam, 24 jam ternyata hanya kita sisihkan 1 jam. Itu pun di tengah sholat masih mikirin WhatsApp, betul?
Di tengah sholat masih mikiri, ya Allah. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Rabi' bin Khaitam mengatakan, saya ini tengah-tengah munajat kepada Allah. Mosok saya tinggal gara-gara urusan 30 ribu, 30 juta padahal itu. Tidak pantas, kalau dia nyolong di hadapan manusia, saya tidak mau terlihat nyolong di hadapan Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini luar biasa, Pak. Kenapa? Karena memberikan waktunya kepada Allah, hanya waktu kepada Allah dan tidak ada urusan dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan alhamdulillah hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam hari ini saya alhamdulillah bersyukur sekali, bersyukur ngelihat majelis yang luar biasa, bersatu dengan seluruh majelisnya, berkumpul dengan ramai seperti ini jumlahnya. Kenapa? Karena biasanya musim-musim seperti ini majelisku kari separuh, Pak. Kenapa? Arab Saudi, Polandia main, Beb. Sampai titeni saiki konco sing gak hadir jelas ndelok Arab Saudi Polandia. Kadang-kadang yang hadir sik nonton iku, ayo. Woi. Nah kan pemain hadrong yang ngisor, bukan khusyuk iku, Pak. Arab Saudi Polandia piro-piro iku? Woi. 1-0. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah yang seperti ini loh kita malu di hadapan beliau-beliau. Al-Imam Rabi' bin Khaitam. Bahkan untuk diambil hartanya beliau rela. Kenapa? Karena ketika munajat waktunya tidak kalah dengan yang lainnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Rabi' bin Khaitam pernah satu waktu beliau jatuh dari kuda. Roboh patah bagian sebelah badannya, entah kiri atau kanan. Patah, kakinya patah, tangannya patah. Akhirnya beliau berangkat ke masjid, pakai satu kaki mengayun. Apa namanya itu? Dengkol apa? Nengklek? Apa bahasa Indonesianya apa? Masa engklek bahasa Indonesia, Pak? Mengengklek apa? Dengkol? Ya sudahlah. Imam Rabi' bin Khaitam mendengkolkan, masa mendengkol? Kenapa nih? Imam Rabi' bin Khaitam itu jalan sambil loncat-loncat pakai satu kaki, mengayun dikatakan. Jalan, mencolot, padahal satu kaki engklek nggih. Jalan mencolot sampai ke masjid. Sampai ke masjid orang-orang bingung. Ya Rabi', alaka udzur. Rabi', kamu kan sudah punya udzur. Badan kamu sudah tidak sehat, kamu rela jalan begini. Andai kata kamu tanya kan tidak apa-apa, udzur itu kamu tidak berangkat ke masjid, kamu rela jalan ke masjid. Apa kata Imam Rabi' bin Khaitam? Saya tahu bahwasanya saya ini sudah ada udzur di hadapan Allah untuk tidak jalan ke masjid, untuk sholat bahkan boleh sholat duduk, bahkan boleh sholat tidur, boleh. Tapi ketika saya mendengar hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kemenangan. Saya takut kalau saya tidak menjawab panggilan menuju kemenangan, saya termasuk orang-orang yang kalah dengan keadaan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Sayyidina Rabi', saya takut ketika kuping saya, telinga saya mendengar hayya 'alal falah, tapi saya tidak bergegas menuju kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah seperti itulah ulama, Pak. Ketika waktunya ibadah, ketika waktunya acara mulia, ketika waktunya sholawatan, ketika urusan berangkat haul, ketika urusan manakib, ketika urusan sholat, ketika urusan ibadah, berangkat apapun halangannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah kalau kita mengatakan kan sudah pincang, berangkat Imam Syafi'i, Pak. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Imam Syafi'i itu dikatakan beliau sering. Dikatakan beliau itu duduk, kalau sudah waktunya ngajar, duduk di satu kursi disediakan, bukan sofa seperti ini, Pak. Duduk di kursi kayu, dilubangi tengahnya. Kemudian ditaruh baskom, nopo baskom, ember. Ditaruh ember di bawah kursinya, dilubangi itu. Di tengahnya dilubangi, di bawahnya ada embernya. Kenapa? Karena ketika beliau ngajar akan netes darah dari bagian belakang beliau. Kenapa? Karena beliau itu punya penyakit wasir, ambeien, stadium tinggi sudah. Netes, tidak kerasa. Kalau sudah parah, kumat, netes itu. Sampai murid-muridnya, jamaahnya tanya, ya Imam kan sudah punya udzur sakit, tidak usah ngajar, tidak apa-apa. Apa justru kata Imam Syafi'i? Salah kalau saya bilang saya sakit kemudian tidak ngajar, saya sakit kemudian tidak lanjut ngaji. Justru saya hadir di sini biniyati syifa, karena saya berharap kesembuhan dari Allah, karena ini tempat-tempat luar biasa di hadapan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad.
Makanya kata Imam Rabi' bin Khaitam berangkat Pak. Padahal dengkol, jalan engklek satu kaki, berangkat. Lah kadang-kadang hing budal azahir. Udan gerimis. Wedi ambi banyu. Kayak wedhus banget. Lah kalau andai kata ngomong hujan gerimis, kan ada jas hujan. Saya nunggu hujan selesai, Beb. Mari hujan ya bubar majelis, Pak. Kata Imam Abu Rabi', bahkan dinukil dalam banyak riwayat Imam Asy-Syafi'i bahkan menukil. Banyak ulama-ulama lainnya menukil. Imam Abu Rabi' beliau mengatakan, siru ilallahi urjan wa makasir. Berangkat menuju Allah walaupun harus terpincang-pincang badanmu, terpatah-patah badanmu, patah badanmu. Berangkat kalau urusan menuju Allah, berangkat kalau urusan sholawatan, berangkat kalau urusan haul, berangkat kalau urusan sholat, berangkat kalau urusan silaturahmi, berangkat walaupun sakit, berangkat wala tantadhirus sihah. Jangan sekali-kali nunggu alasan belum sehat. Wala tantadhiru sihah. Jangan sekali-kali nunggu sehat baru berangkat. Fa inna intidharas sihah bitalah kata beliau. Karena kalau kamu beralasan nunggu sehat hanya yang terjadi kesia-siaan belaka, kamu tidak akan dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengar majelis, berangkat. Make udan gerimis. Hing berangkat. Aduh sih, maki ya Robi Soli. Terus teko mahlul qiyam kok kiai biyen. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah kalau kiai-kiai beliau-beliau itu datang mahlul qiyam karena habis pengajian, berangkat pengajian, datang lagi mahlul. Tenang buri ngenteni acara inti, Beb. Lek napa? Sallallahu alaihi Muhammad. Ndak berangkat, Beb, kata nyonya jangan berangkat. Lah, kemplut. Kadung mercon itu nggih. Kemplut Kemplut napa? Melempem. Lah kaples kadung kerupuk. Lah mau sholawatan izin sama nyonya. Kalau bisa nyonyanya bawa sekalian. Kalau bisa berangkat keluarga, berangkat. Kalau anak libur berangkat Beb sholawatan. Tapi kan anak saya jalan-jalan, biarkan anak jalan-jalan karena biar tahu telinganya mendengar sholawat. Sholawatan, Beb, saya belum izin Beb, izin sapa? Mari izin bojo mertua. Karya kayak pas pampres. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah yang berangkat ini apa ndak sampean pikir ndak punya bojo semua, Pak? Kan semuanya punya istri. Ya sing durung kawin ya mudah-mudahan cepet nikah nggih. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepet ketemu jodoh. Sing durung ketemu. Sing wis maring bojo meneng. Ya saya doakan mudah-mudahan sepertinya husnudon saya ndungani anake nggih. Lek ndungani awake ya wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Wala tantadhiru sehat, jangan nunggu alasan nunggu. Karena kalau sudah urusan nunggu sehat yang ada hanya sia-sia. Iya kalau sembuh, kalau mati. Iya kalau sembuh, kalau mati, Pak. Dapat apa? Kasep. Yang hanya dikatakan oleh orang ahli kubur, qala rabbirji'un. Ya Allah coba engkau kembalikan saya. La'ali amal salihan. Coba engkau kembalikan saya ke alam dunia ya Allah. Saya akan amal soleh. Tapi jawabannya kasep. Lah ayo sebelum kasep. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum kasep berangkat Pak. Berangkat. Ayo bagaimana tunjukkan nilai kita di hadapan Allah dengan semangat kita. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair ini pernah satu waktu di depan rumah beliau banjir. Ya, turun sel, hujan terus sampai banjir meluap airnya. Dikatakan luap sampai di atasnya kaki meluap. Sayyidina Abdullah bin Zubair. Kalau tadi Kiai Abdul Ghaffar beliau terkena banjir. Ya mudah-mudahan semua yang terkena musibah diangkat musibahnya oleh Allah. Yang terambil, yang terkena musibah, yang hilang hartanya mudah-mudahan diganti dengan harta yang lebih baik. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang ditinggalkan mudah-mudahan wafat dalam keadaan syahid. Yang meninggal, yang ditinggalkan mudah-mudahan mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sayyidina Abdullah bin Zubair itu dikatakan
ketika air meluap sampai ke depan rumah beliau, adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mau keluar enggak bisa. Tim SAR belum ada ketika itu, Pak. Berangkat mau susah mau berangkat. Dikatakan beliau itu ternyata sampai masjid, bagaimana caranya? Ngelangi. Berangkat, Pak. Padahal mau sholat di rumah kan bisa, enggak? Beliau berangkat keluar dari rumah, gotong bajunya, sampai begini ngelangi tangan siji. Berangkat, sampai ke masjid. Saya mau tanya, sampai datang ke sini repotnya apa? Apa repot? Anu Beb, ada cegatan. Ada cegatan? Alhamdulillah enggak ada. Anu Beb, tapi cret. Langsung. Lah sekarang apa susahnya kita? Anu Beb, repot Beb. Yang di dalam rumah Beb. Kelas berat lebih dari polisi itu Beb. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah berangkat Pak. Urusan majelis berangkat. Jangan nunggu ini nunggu itu, urjan wa makasir, bahkan beliau mengambil istilah, bahkan kalau terpincang-pincang, bahkan kalau sampai terpatah-patah badan kita untuk membelani berangkat, jangan sampai hanya menjadi penyesalan belaka. Naudzubillah min. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dukung acara-acara seperti ini. Bagaimana dukungnya? Kalau tidak bisa dengan harta, monggo dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, minimal dukung dengan kehadiran kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya masih belum bisa dukung dengan kehadiran saya, Beb. Ya minimal ojo ngeruweti. Mohon maaf ini, Pak. Majelis-majelis itu mesti ono sing ruwet. Betul? Nanti ada sing, waduh rame kari bengi. Perasaan jangeran biasa gak tahu komen. Wah ya sholawatan, Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo tunjukkan apa posisi kita di hadapan pewaris-pewarisnya Nabi. Di hadapan sholawat-sholawat majelis-majelisnya Nabi Muhammad SAW. Apa posisi kita? Apakah posisi kita ini mendukung atau justru kontra? Dan hati-hati setiap posisi kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu. Sekecil apapun permusuhan kita kepada acara-acara seperti ini. Kepada orang-orang yang melanjutkan estafet Nabi Muhammad. Sekecil apapun posisi kita bukan berarti dilupakan oleh Allah. Ada hitungannya semua, Pak. Saya tidak bisa bantu Beb, tapi saya mohon doa kepada Allah. Ya Allah mudah-mudahan acaranya lancar. Walaupun hanya dengan doa itu acara, panjenengan bisa doakan dengan seperti itu posisi yang ikut membantu, ikut andil. Sekecil apapun ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa nih Pak, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah ceritakan banyak di Al-Quran cerita-ceritanya Nabi Musa. Ada satu cerita kecil disisipkan oleh Allah di antara ceritanya Nabi Musa yang panjang. Nabi Musa itu dikatakan beliau itu musuhan sama raja, namanya raja Fir'aun. Sampai akhirnya Fir'aun itu mengutus as-saharah. Napa as-saharah? Tukang sihir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Nabi Musa itu sudah berhadapan-hadapan dengan penyihir, saling mau adu ilmu nih. Yang satu ilmu hitam, yang satu ilmu putih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tertipu dengan keistimewaan, keajaiban. Biasa, mulai zaman dulu itu sudah ada. Beb itu Beb, tapi bisa mengeluarkan uang, menggandakan uang. Biasa, tukang sihir ya ono mulai dhisik. Lihat ketika seseorang itu terlihat hebat, ternyata ditimbang dengan syariat, dia betul-betul istimewa di hadapan Allah, ikuti karena itu adalah kelebihan keramat, karomah. Tapi kalau cuma hebat, gak tahu sholat, tinggalkan Pak. Bimizani syara, dengan mizan syariat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Nabi Musa sudah berhadap-hadapan, ini cerita kecil yang disisipkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam dua tempat. Dalam surat Toha, dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah satunya. Dikatakan ketika Nabi Musa itu sudah berhadap-hadapan, penyihir-penyihir yang sudah siap menghadapi Nabi Musa itu tiba-tiba bertanya kepada Nabi Musa. Qalu ya Musa imma antul qiya wa imma an nakuna awwalaman alqa. Wahai Musa, gini, panjenengan dulu, engkau dulu yang mau mulai lempar tongkatnya, apa kita duluan? Kan kecil nggih, sepele kan itu nggih. Kalau bahasa sekitar, monggo pun jenengan riin. Apa saya duluan? Apa kita duluan yang itu? Akhirnya kata Nabi Musa, qala bal ulku fa idza hibaluhum wa isyum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Musa kemudian mengatakan, sudah kamu duluan, kalian duluan lempar, silahkan. Pak, hadirin rahimakumullah, ternyata
kalimat monggo. Nggih, kalau di Indonesia kan di bahasa Jawa kan iki. Kalau iman tulkiyah wa iman nakuna awalaman alqa, itu kata bahasa gampangnya monggo bun, jenengan riyen apa kula riyen iki. Monggo bun. Bahasa monggo gitu tok, Pak. Dari musuhnya Nabi Musa, dari penyihir-penyihirnya Fir'aun, ternyata hal itu menjadikan mereka itu masuk Islam, dapat hidayah, barokah monggo. Bahkan Imam Az-Zamakhsyari, dan itu beliau tulis, Al-Habib Salim Asy-Syatiri, guru kita, nulis dalam tulisan-tulisan taklik beliau dalam tafsirnya, kitab-kitab tafsir beliau, ilmu namanya Al-Fawaidus Syatiriyah, beliau tulis itu. Apa kata beliau? Banyak ulama ahli tafsir menulis, mereka itu ta'addabu ma'a Musa, fahada sabab imanihim. Mereka itu akhlak sopan kepada Nabi Musa dengan ucapan cuma monggo, ndak cium tangan, Pak. Ndak cium tangan, ndak sampai ndak, cuma karena musuh tapi cuma akhlak. Monggo, itu bukan disepelekan oleh Allah, Pak. Posisi hormat kepada Nabi Musa walaupun sekecil monggo, ternyata sabab imanihim itu menjadi sebab imannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang membantu? Bagaimana yang mensupport, berangkat, kemudian kasih. Yang ada nyumbang, yang mau punya harta, yang dengan tenaga, banser Joko, semuanya jaga dengan tenaganya, yang dengan minimal dengan suaranya, ketika ya Nabi berangkat ya Nabi, ketika ada pengajian berangkat, jangan diam. Lah kalau kontra, musuh, ganggu, coba lihat Pak, ada satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang menyuruh orang mukmin ini jangan sampai kurang ajar kepada Nabi walaupun kalimatnya, bahasa kita, suara kita lebih tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suaranya Kanjeng Nabi. Jangan terang-terangan ngomong apa-apa, tidak punya malu kepada Kanjeng Nabi sebagaimana kalian ngomong terang-terangan kepada sesama. Jaga sopan santun kalian kepada Nabi. Walaupun cuma angkat suara, hati-hati, jangan kurang ajar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayat? Antahbato a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kalian angkat suara kurang ajar di hadapan Kanjeng Nabi, kurang sopan di hadapan Kanjeng Nabi, bukan ngelama sampai njogo Kanjeng Nabi, Pak, bukan, Pak. Enggak nyampe nyontok Kanjeng Nabi, bukan. Cuma angkat suara ngelama di hadapan Kanjeng Nabi, apa kata Allah? Antahbato a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi kalau kalian seperti itu, amal kalian hancur, amal kalian, pahala kalian hilang, pahala kalian lebur, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak sadar kalau akan hilang pahala. Berarti kurang ajar di hadapan Nabi, kurang ajar di hadapan orang alim, kurang ajar di hadapan orang soleh, itu bisa menggugurkan pahala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini disebutkan oleh ulama, ngelama nang ngarepe wong alim hilang pahala, Pak. Sampai hebat ibadah, nunduk, ngelama di hadapan Kanjeng Nabi, ngelama di hadapan orang soleh, hilang pahala. Tapi kan saya pahala tidak ada yang mengagurkan. Wa antum la tash'urun, kata Allah. Kalian tidak sadar kalau pahala itu hilang. Makanya jangan kaget orang hebat sholatnya, orang hebat puasanya, ngelama sama Kanjeng Nabi. Sidik-sidik bid'ah, kafir, syirik, sesat kalau di urusan Kanjeng Nabi, Pak. Kalau sudah ada ulama bikin pengajian, ganggu terus. Wa antum la tash'urun, hati-hati, hilang pahala. Dan hilangnya pahala itu enggak keroso. Beb, saya kalau pas hilang pahala greges, enggak ada, Pak. Antahbatu a'malukum, hancur. Kalau bahasa kita itu gerontol, nggih. Gerontol, nggih. Gerontol, rompol, geruduk. Apa yang hilang? Iya kalau mangga gerontol hilang. Sekaruan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu hartanya. Lah tapi kalau pahala yang hilang, Pak. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak akan sadar ketika harta pahala itu hilang. Naudzubillah min. Ayo nggih. Acara-acara seperti ini didukung. Acara-acara seperti ini ayo kita bantu bagaimana bisa caranya. Ketika kita masih belum bisa dengan tenaga, dengan harta, ayo minimal dengan kehadiran kita. Minimal dengan doa kita. Ayo ketika ada jangan acuh, tak acuh seperti itu. Kadang-kadang enggak mau hadir, cuma gara-gara males. Dan alhamdulillah, maka saya bersyukur. Nggih. Termasuk saya ngomong ki ya rodok perjuangan, Pak. Karena saya ini hobi sepak bola terang-terangan. Duduk sampean tok. Saya hobi sepak bola. Apa mana Arab Saudi sing main.
Saya ini kelahiran Arab Saudi saya Pak, saya kelahiran Mekah. Jadi harusnya mendukung Indonesia dan Arab Saudi. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa enggak kepengen lihat Beb? Kepengen, tapi wayai majelis yo budal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi alhamdulillah nggih, ini memang pengajian saya teruskan sampai jam 10 karuan tek dari Arab Saudi. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggih, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berposisi membela nggih, berposisi mendukung dan bukan berposisi acuh apalagi sampai memusuh. Kalau ada majelis berangkat? Rodok ngereges budal? Siap? Temenan? Temenan? Siap? Walau final Piala Dunia? Siap? Gas kan? Beb, nanti bikin zahir waktu final Piala Dunia, Beb ya. Tapi jangan ngundang saya, Beb, saya pengen nonton final. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti final bikin pengajian, siap? Alah, awal. Ya mudah-mudahan minimal nggih, kita mudah-mudahan termasuk orang yang mendukung nggih. Mudah-mudahan termasuk orang yang membela, bahkan membantu perjuangan-perjuangan pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad selama demi tegaknya syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf nggih, mudah-mudahan mendapatkan jadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.